baik. Mbak Kitty, mau nanya aja nih, soalnya kan Jumat ini International Youth Day, dan jadi kita di sini kan isunya perubahan iklim. Mau nanya aja nih, kira-kira Mbak Kitty sendiri peran anak muda nih, milenial kayak saya ini tuh untuk perubahan iklim seperti apa ya? Bagaimana kita bisa membantu untuk mengangkat isu perubahan iklim ini menjadi atau punya gaung yang lebih besar lagi sebenarnya, karena ya kita tahu sekarang generasi milenial tuh kayaknya they're the next generation, they're the ones who are going to take over pemerintah, bisnis, apapun itu ya we're next gitu kan sih. Saya juga milenial cuman mama muda aja Mahmud. Tapi maksud saya bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan gaung yang lebih besar lagi, tidak hanya mensosialisasikan saja, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan kita. Misalnya kalau misalnya kita sudah berhasil menerapkannya dalam kehidupan kita, of course automatically kita akan nge-post soal itu, kita akan membicarakan soal itu, dan kita juga akan memberikan contoh. Jadi orang-orang yang melihat kita juga mereka melihat kita, oke ya, buang sampah sembarangan is actually good or is actually cool because you're cool, so if you do it, I want to do it gitu kan. Atau misalnya jangan makan makanan yang terlalu banyak diproses atau yang sudah diolah gitu kan. Sebisa mungkin, I don't know, kalau misalnya makan siang atau makan malam ya makan salad aja, cari eat salad. Hal-hal lain bisa kita lakukan, misalnya kalau mau jalan-jalan, jangan semuanya naik mobil sendiri-sendiri, nebeng aja sama teman gitu kan, emisi karbonnya jadi berkurang. But just little things. Atau misalnya kalau mau belanja ke supermarket, belanja buah-buahan, ini kayaknya karena saya mama ya, beli buah-buahan yang lokal, yang dibuat di dalam negeri, yang ditemukan di dalam negeri. Tapi kayaknya sekarang di Indonesia masih kalangan yang paling banyak tuh walaupun kalangan mudanya tuh masih susah untuk menerima ada pernyataan tentang perubahan iklim nih, atau beberapa juga ternyata yang deniers gitu. Kira-kira bagaimana ya biar kita bisa membujuk mereka atau menyadarkan mereka mengenai isu perubahan iklim ini dan biar mereka up to date? Well, bagaimana supaya mereka up to date? Kalau up to date sih gampang, you can always send artikel ya kepada mereka gitu, atau sharing nih, baca nih. Tetapi yang susah tuh justru adalah bagaimana supaya mereka pun ingin partisipasi dan menjadi bagian. Nah itu yang susah, makanya tadi saya juga bilang yang paling susah adalah bagaimana kita mau membantu isu climate change kalau kita tidak mencintai bumi kita, ya kan? Kalau kita tidak mencintai bumi berarti kita nggak ngerti sebenarnya, kita hanya hidup dalam mall atau dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di dalam rumah, di dalam kantor, di dalam sekolah. So kita tuh nggak pernah tahu bumi kita tuh kekayaan alamnya seperti apa sih, kerennya dunia kita tuh seperti apa gitu. But for that, what you have to do is cobalah jalan-jalan. Kalau saya jalan-jalan traveling, jangan perginya ke Singapura, Paris, ke kota-kota besar. What itu udah ke gunung ya, udah nggak banget deh. Pokoknya sekarang tuh ke gunung, ke Labuan Bajo, ke Pulau Komodo. Nah dari situ atau ke hutan. Dulu saya sering ke hutan, saya sering banget trekking gitu ke hutan gitu kan, ke Sumatera. At least there kalian tuh bisa ngeliat, wah gila keren banget ya ternyata kekayaan alam kita. Kalau sudah ada tumbuh perasaan itu, disitulah nanti kita udah mulai bisa melakukan perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan kita, karena kita ingat we want to preserve kekayaan alam itu gitu. We want to make a change supaya itu nggak hilang, supaya spesies tidak punah, supaya pohon-pohon tetap ada. Jadi bagaimana caranya ya start traveling local. Nah untuk masalah menyadarkan nih, dan juga mungkin kan memang anak-anak muda tuh supaya dari sosial media, gadget, tapi beberapa dari mereka ternyata juga suka lah baca buku. Nah kalau untuk Mbak Kitty sendiri, ada nggak sih buku yang favorit gitu untuk masalah perubahan iklim, atau mungkin yang mencintai lingkungan, biar kita anak-anak milenial juga pertama udah mencintai baca buku kembali, tapi juga mencintai alam kita. Ini dong, this is my go-to book next time ya kan, The Climate Reality Project dengan buku An Inconvenient Sequel, Truth to Power dari Al Gore. Menurut saya ya bukunya tuh gampang banget dibaca karena foto-fotonya banyak banget, gambar banyak banget, simple, bahasanya juga simple, terus ada orang Indonesianya, menurut gue keren banget. Si Mbak Nana bisa masuk ke dalam buku Al Gore. Oke deh kalau gitu, makasih ya Mbak Kitty atas waktunya. Iya, makasih.